Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini bersama Mas Dipo, Satria Ramli, ekonom muda. Kita coba bahas beberapa permasalahan di negara ini. Salah satunya adalah kereta cepat yang jatuh tempo pembayaran yang tengah begitu besar, dan saling menolak buat bayar. Betul. Agak lucu gitu. Jadi kalau menurut saya, kalau dua-duanya menolak ya Jokowi harus bayar. Jadi begini Mas. Menurut Mas ini yang layak bayar itu sebenarnya siapa gitu? Iya. Dan kira-kira kenapa itu kedua belah pihak ini saling menolak? Apakah ketika kita membayar itu, apakah keuangan kita tuh habis? BUMN-nya tuh kurang habis? Kan ya juga. Iya. Jadi masalahnya apa kira-kira? Pertanyaan bagus Bang. Jadi mungkin di awalnya kita perlu pahami dulu strukturnya ya. Jadi sekarang dengan ada Danantara, Kemenq dia, lalu ada Danantara, lalu ada PT KAI, lalu ada kereta api cepat. Nah, kereta api cepat ini yang proyek Jakarta Bandung, ketika dulu dimulai proyek, dia itu mendapat semacam jaminan lah dari pemerintah bahwa kalau ada pembayaran macet atau apa itu akan ditalangin. Jadi mungkin secara legalitas memang kayak nggak clear gitu, catatannya ini utangnya siapa gitu. Secara akuntansi memang utangnya PT KAI itu sendiri, ya kan, atau PT Kereta Api Cepat, ya. Tetapi di dalam utang itu ada semacam soft guarantee namanya, itu semacam jaminan ringan lah dari pemerintah. Nah sekarang pinjaman-pinjaman ini udah mau ya perlu diminta bayar, betulnya itu lah, minta dibayar. Kali ini saya harus setuju sama Pak Purbaya bahwa memang itu adalah tanggung jawab Danantara. Ya, Danantara selaku holding BUMN. Nah, tapi Danantara juga kayaknya duitnya mepet nih. Jumlahnya kan sekitar 116-118 triliun. Ya kan? Dan sepertinya Danantara pun memiliki kesulitan membayar si hutang ini. Ya kan? Kalau menurut saya, jika memang karena memang pencatatannya di KAI, ya itu KAI. Nah, tapi kalau ditanya siapa sih seharusnya bertanggung jawab atas jalan kereta api cepat? Yang benar ya, yang minjem lah. Siapa yang minjem? Ya lepas dari yang rame-rame pakai jasa. Saya pengedit. Ya kan siapa yang baru saya bayar? Ya yang minjem lah. Siapa yang minjem waktu itu? Ya kan? Saya setuju Bapak Purbaya, cuma kita lihat apakah dia bisa berapa lama nih dia menahan bilang oh saya nggak mau tanggung jawab. Karena Tekanan politik juga. tekanan politik juga, karena Pak Rosan saya dengar udah ada semacam lobby lah, dia mau minta tolong. Artinya apa? Itu sinyal ini Danantara juga nggak bisa menyelesaikan masalah ini. Nggak ada duitnya juga kali ya. Karena yang diomongin kan Asetnya gede, tapi cashnya mungkin terbatas. Makanya dia lagi isu pinjaman kan, patriot bond obligasi. Karena dia nggak bisa, dia mungkin asetnya gede tapi cashnya kurang gitu. Dia jadi mau coba ngeluarin si pinjaman patriot bond dan itu oleh konglomerat suruh bayar. Nah, di situ juga dimention beberapa proyek adalah proyek sampah, pengolahan sampah di daerah. Ya, tapi mungkin itu menunjukkan mereka benar-benar nggak ada dana. berarti sebenarnya cukup mengerikan keuangan bangsa. Keuangan negara ini cukup mengerikan juga. Danantara dulu ya. Ya kan kita harus tanya nih, Danantara bedanya Kementerian BUMN, ada PLN, ada Pertamina, ada bank-bank di bawah Kementerian BUMN. Lalu ada Danantara, nih asetnya kan dipindahin aja gitu. Digeser aja kan. Tapi kita harus tanya, kira-kira dari sisi value ini bedanya apa sih Kementerian BUMN sama Danantara? Ibu. Kan secara nilai itu nggak ada bedanya. Kenapa? Karena asetnya sama kan. Bedanya adalah legalitasnya. Pengelolanya beda. Mungkin di sini ada Rosa, ada Pandu, ada Doni, ya kan. Tapi selain itu tidak ada perbedaan nilai. Gitu. Ya kan? Jadi secara fundamental menurut saya sama aja sih. Kementerian BUMN sama Danantara ini. Terus gini Mas, pembayarannya tuh jatuh temponya kapan? Dan berapa nilainya? Kalau angka tahunnya atau totalnya 100
16 atau 18 triliun. Tapi pembayarannya artinya di tahun atau Ya itu biasanya bisa dicicil. Bisa dicicil. itu aja nyicilnya nggak sanggup ya? Iya. Kadang-kadang mereka jatuh tempo bisa di recycle bang. Jadi misalnya ini jatuh tempo, dia bisa minjem lagi gitu. Jadi kayak diputerin lah. Jadi utangnya berkepanjangan terus baru? Iya berkepanjangan terus. Tapi Bang Dipo kira-kira Danantara punya kemampuan nggak untuk melunasi utang kereta cepat itu? Menurut saya enggak ya. Karena kan dari terlihat kan dia mencoba mengeluarkan obligasi ya bang. Ya kan? Obligasi Patriot itu, Patriot Bond. Itu jumlahnya hanya 50 triliun. Ya kan? Artinya dia dana 50 triliun cash aja dia nggak punya. Iya kan? Apalagi buat membayar 111-114 triliun itu. Gitu sih bang. Nah kalau seandainya Danantara juga tidak mampu membayar, nasib proyeknya kereta cepatnya gimana? Apa? Nasib kereta cepat gimana kalau utangnya nggak bisa dibayar? Pasti kan Cina nagih dong. Iya pastilah. Ada nggak kemungkinan disita? Nah, jadi itu dia. Tahan dulu. Jadi secara legalitas saya mungkin kalau detail kontrak saya nggak bisa jawab. Tapi biasanya untuk proyek infrastruktur itu ada tahapan-tahapan. Nah, jadi pertama misalnya dana kereta api nggak bisa bayar nih, kereta api atau Danantara. Kalau dia nggak bisa bayar, selanjutnya dia tagih pemerintah. Ya, karena tergantung nih pemerintah posisinya apa sebagai Kementerian. Ya, kan? Kalau pemerintah juga nyerah, kelamaan itu bisa ada tahapnya tuh. Jadi kayak lagi posita rumah aja kan. Ada pengiriman surat pertama, ini lo bayar belum? Surat kedua, ini gimana nih? Belum juga. Gitu. Lama-lama kalau terus nggak dibayar, itu bisa diambil alih oleh si dana. Betul. Iya. Tapi Bang Dipo ini kan proyek ambisinya Jokowi sebetulnya kan. Betul. Nah, kalau misalnya ini apa kan dulu katanya tidak akan menggunakan APBN, tapi Katanya ternyata pakai APBN. Ini perlu nggak ada audit dulu sebelum utangnya ditalangi oleh Danantara? Menurut saya harus clear ya dari pemerintah apa status si pinjaman ini. Karena kita harus ingat mungkin dari sisi akuntansi pemerintah, memang utang ini tidak diakuin. Nah, karena itu diakuin sebagai utang BUMN. Nah, itu Nah, dia. pemerintah itu menganggap kalau utang BUMN itu adalah kekayaan yang terpisah. Tapi memang sejarah membuktikan setiap ada BUMN bermasalah, pasti pemerintah bail out, pasti pemerintah bantu. Itu dari kasus Asabri, dan Sostek, Garuda, itu selalu pemerintah turun tangan buat bail out. Nah jadi buat ke depan ini kalau memang dia mau bantu, itu harus clear juga dia bantu sebagai apa. Gitu. Karena agak conflicting ya bang. Itu dia tidak mengaku itu sebagai utang, tapi kalau macet ya gue bantu. Tapi ada unsur pidana nggak sih kira-kira ya dari B2B tiba-tiba beralih ke APBN? Nah itu kita harus lihat legalitasnya bang. Apakah ada pidana? Yang pasti nggak tahu tapi ini dengerin kalau memang ada markup terbukti, ada korupsi, itu pasti masalah pidana, udah pasti. Tapi kalau misalnya secara legalitas itu tidak dicatat, misalnya kan Pak Jokowi bilang, oh ini bukan bagi dari APBN gitu ya. Tapi kita nggak tahu ya di kontraknya itu masuk apa, soalnya setahu saya masuk. Iya kan semacam mungkin bukan pembayaran langsung tapi jaminan. Jaminan kalau pembayaran macet, pemerintah akan turun tangan. Gitu. Jadi bukan dari APBN yang dari KAI, tapi kalau macet baru pemerintah masuk. Nah itu legalitasnya agak rancu ya jadinya. Jadi gini Mas, ada nggak kemungkinan nih dari pemerintahnya baru, termasuk Menkyu yang baru ya, Pak Turunian, untuk negosiasi utang? Kalau memang nggak bisa mampu ya, biasanya Bang Rijal selalu begitu kan, negosiasi utang. Tadi perpanjang lah, apa, kira-kira punya nggak kemampuan begitu pemerintahan Prabowo hari ini? Iya, jadi menurut saya Atau bisa atau enggak nih? Jadi menurut saya itu solusi yang sangat baik ya. Yang paling mudah adalah renegosiasi si utang kereta cepat. Tapi untuk renegosiasi kita nggak bisa main ketok-ketok. Oh, gue nggak ada duit, gue minta keringanan dong. Jadi nggak bisa kasusnya seperti itu. Yang pertama harus diaudit, kata abang tadi harus diaudit full nih. Ada markup nggak? Ada korupsi nggak? Ada pelanggaran nggak ya? Ada pelanggaran. Kalau ada pelanggaran baru kita bisa negosiasi. Jadi kita ke meja negosiasi udah bilang, oh nih ada masalah A, B, C, D gitu. Lo mau gua terusin kasus atau lo mau renegosiasi gitu. Tapi tanpa itu kalau kita cuma ucuk, kita nggak ada apa-apa, kita bilang oh kita mau negosiasi, ya kita diteken dong. Iya kan? Yang pasti apalagi mereka juga jago negosiasi kan dari pihak Cina ya. Tapi kita pasti diteken, pasti bilang oh, minta apa gitu. Jadi kita bargaining power-nya udah lemah. Tapi kalau menurut saya
ini kalau saya meyakini sih, menurut saya ini pasti ada lah hal yang menyimpang. Iya. Karena kalau nggak salah awalnya Jepang mau masuk ya. Diduga ya. Nah, diduga Jepang mau masuk, tiba-tiba masuk Cina dengan dana yang begitu besar diterima. Betul. Jadi kalau mau ada tindak pidana saya rasa ke gengnya Mulyono dulu nih. Dulu. Ya, itu kan infonya kan Jepang mau masuk terus dibatalkan dan Cina itu kan katanya tanpa tender. Betul. Itu kan berarti sudah pelanggaran lelang kan. Betul. Apalagi Malah banyak. Jepang yang menyiapkan feasibility tadi ya. Betul. Itu berarti sudah ada indikasi kan? Iya. Kira-kira berani nggak nih Pak Prabowo? Ditantang. Itu pertanyaan political will ya. Kita tantang aja hari ini Pak Prabowo kan. Iya. Iya. Tapi solusi itu paling benar. Solusi itu cari perkaranya apa. Kalau memang ada kasus dugaan atau apa, itu baru kita jadikan bahan untuk nego. Tanpa ada itu, kita secara komersial sangat susah buat mendapatkan deal yang baik. Oke, selanjutnya Aku nanya Mas Dipo. masih ada. Ini kan menurut Mas Dipo nih sebaiknya proyek ini diteruskan atau dihentikan saja karena kan 2024 aja dalam 1 tahun berjalannya itu kereta cepat itu sudah rugi 4,1 triliun. Nah di tahun ini dari Januari sampai Juni itu sudah lebih dari 1 triliun kerugiannya. Artinya ini proyek memang nggak menguntungkan gitu ya. Sekalipun misalnya utangnya sudah terbayarkan, ini pasti tetap akan membebani negara dari biaya operasional dan ya. Menurut Pak Dipo ini sebaiknya dihentikan saja atau gimana? Karena kan kayak KAI masih punya Argo Parahyangan kan yang jurusan Jakarta Bandung. Iya. Jadi kalau menurut saya yang pertama sebenarnya di proyek-proyek infrastruktur MRT atau kereta api kerugian itu sebenarnya sangat wajar. Jadi memang karena cost-nya terlalu tinggi itu memang common practice atau hal yang biasa pemerintah melakukan subsidi pada proyek-proyek tersebut. Tapi proyek-proyek itu harus feasible. Nah itu dia. Iya. Ya kan jadi bukan masalah kerugiannya Bang ya. Masalah pertama feasible. Visible, Ini iya. betul-betul ada kebutuhan nggak sih antara Jakarta ke Bandung? Nah, iya. Nah, yang ini benar-benar kita harus audit ulang, kita harus benar-benar go deep ya. Kenapa bisa kita ada keputusan untuk kereta api cepat? Iya. Gitu. Jadi masalah itu. Lalu kedua, masalah selain feasibility adalah masalah apakah ada markup? Nah itu. Iya kan? Di proyek tersebut. Gitu. Kalau misalnya jadi bukan masalah subsidi apa enggak dan kerugian karena itu wajar menurut saya. Yang tidak wajar itu kerugian karena markup dan kerugian karena tidak ada feasibility tadi gitu. Ini jadi masuk ke ranah hukum ya. Menurut saya. Apakah baiknya diteruskan atau tidak? Itu kita harus pelajari dulu Bang, kedua hal itu gitu. Tapi memang sebelum itu proyek mulai saya ingat memang lebih baik proyek Jakarta Surabaya dibanding Jakarta Bandung. Karena Bandung transportasinya metodenya banyak. Karena Surabaya tidak. Sebenarnya ini proyek ambisinya Jokowi untuk kekuasaan aja tuh. Supaya didukung sama Cina gitu. Pokoknya intinya harus diaudit dulu gitu kan. Betul, harus diaudit. Jadi Jokowi harus kita bawa ke ranah hukum ya. Tanya beliau.